Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Rahmat, selaku Kepala Program Studi Administrasi Bisnis Terapan dan sekaligus dosen pemasaran dan penjualan Administrasi Bisnis Terapan semester 4. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Administrasi Bisnis Terapan 4B pagi. Di sini kami akan melakukan presentasi hasil diskusi kami tentang laporan praktikum UMKM yang kami identifikasi. Next. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh mengenai hasil diskusi apa yang kami dapatkan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya Muhammad Faruk Azhar dengan NIM 4122201056. Perkenalkan, saya Ikan Rafiq Alfayat dengan NIM 1222 Perkenalkan, saya Indra Subakti dengan NIM 4122201057. Perkenalkan, nama saya Azika Putri Maharani dengan NIM 4122201040. Perkenalkan, nama saya Husnal Afifah dengan NIM 4122201044. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil diskusi mengenai UMKM yang kita tuju. Next. Untuk UMKM yang kami tuju sendiri yaitu UMKM Warung Juragan. Nah, untuk materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya Azika. Kepada Azika dipersilahkan. Oke, terima kasih rekan saya Faruk. Untuk yang pertama juga, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pada proyek kali ini, tim kami akan meneliti UMKM yaitu warung juragan dalam struktur ekonomi. Warung juragan yang menjual makanan berat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Warung juragan seringkali menjadi jantung kehidupan ekonomi di lingkungan lokal, menawarkan makanan berat sebagai pilihan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi banyak orang. Dengan hidangan yang beragam, mulai dari masakan sederhana ala rumahan, warung juragan mampu memperkaya pengalaman kuliner masyarakat dengan mempertahankan cita rasa lokal dan budaya. Namun di balik keberadaan yang seakan tak tergantikan, warung juragan juga dihadapkan dengan berbagai tantangan. Persaingan yang sangat ketat, regulasi yang kompleks terkait dengan keamanan pangan, dan fluktuasi harga bahan baku adalah beberapa di antaranya. Tidak hanya itu, tren kesa tren kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan juga menuntut adaptasi agar warung juragan dapat tetap relevan dan berkelanjutan dalam bisnisnya. UMKM tersebut memiliki 3 karyawan yang berdedikasi untuk mengembangkan bisnis dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Ada pula beberapa permasalahannya. Yang pertama itu adanya keterbatasan pemasok air. UMKM sering mengalami kesulitan dalam memastikan pemasok air, terkhususnya warung juragan sendiri, terutama jika bergantung pada sumber air lokal yang tidak stabil atau terbatas. Yang kedua yaitu pemasaran terbatas. Kendala dalam strategi pemasaran sepertinya kurang kehadiran online atau promosi yang efektif yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu akses modal. Kesulitan dalam mendapatkan akses modal atau pembiayaan adalah masalah utama bagi kebanyakan UMKM itu sendiri. Institusi keuangan seringkali tidak ingin memberikan pinjaman kepada UMKM karena dianggap memiliki resiko yang sangat tinggi dan kurangnya jaminan yang memadai. Yang keempat yaitu persaingan yang sangat ketat. Persaingan sendiri di pasar seringkali sangat sengit, terutama banyaknya UMKM yang beroperasi dalam sektor yang sama. Bersaing dengan perusahaan besar atau pesaing yang lebih mapan juga merupakan tantangan bagi UMKM itu sendiri. Yang kelima itu keterbatasan akses pasar. UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai
pasar yang lebih luas, atau menciptakan jaringan distribusi yang lebih efisien. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke rekan saya Faruk. Terima kasih kepada Azika atas penjelasannya. Dan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai analisis Forsey Diamond, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Seperti yang sudah teman-teman baca, analisis Forsey Diamond merupakan 4 faktor yang memiliki keterkaitan atau hubungan yang digunakan untuk menganalisis nih atau melakukan peninjauan terhadap berbagai perkembangan di lingkungan bisnis pada masa kini hingga masa yang akan datang. Nah, kenapa namanya Forsey Diamond? Karena ya bentuknya seperti diamond dan ada 4 C di dalamnya. Yang pertama itu ada change, customer, company, and competitor. Next. Nah, untuk marketing outlook pertama adalah change. Change ini pun terdiri lagi atau terbagi lagi nih di dalamnya menjadi teknologi, social culture, market, politik legal, and ekonomi. Next. Yang pertama adalah teknologi. Seperti yang kita ketahui, di dunia yang semakin berkembang sekarang, kita sudah memasuki era digital 5.0, di mana hampir semua kegiatan itu sudah dibantu oleh kemajuan teknologi. Warung Juragan pun juga mengikuti perubahan zaman tersebut dengan serta turut mencoba nih memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, salah satunya dengan melakukan promosi secara digital yang dikhususkan untuk memperkenalkan produk dari Warung Juragan, yakni produk utamanya adalah ayam kalasan. Walaupun pada kenyataannya memang belum maksimal dalam penggunaan teknologi tersebut dibandingkan UMKM lain, Warung Juragan ini masih bisa lah dibilang masih menggunakan cara yang tradisional lah, mungkin dengan mulut ke mulut atau dengan papan promosi di depan gitu loh. Tapi setidaknya mereka ini sudah mencoba untuk melakukan promosi secara digital dan udah mau mengikuti perkembangan zaman. Warung Juragan memperkenalkan beberapa produk-produknya nih di mana di platform digital itu seperti minuman yang menyegarkan, makanan siap santap, dan produk-produk lainnya. Next. Selanjutnya adalah ekonomi. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya di Kota Batam sebenarnya, tapi di seluruh Indonesia bisa kita bilang UMKM tuh sedang menjamur ya, sedang menjadi tren ibaratnya. Tidak hanya anak muda, tetapi orang tua juga banyak yang lebih memilih untuk membuka bisnis nih. Di Kota Batam sendiri, pertumbuhan UMKM hingga tahun 2023 akhir kemarin itu ada sebanyak 81.456 UMKM. Dan pertumbuhannya di Kota Batam dari tahun 2023 terhadap tahun 2022 yaitu tumbuh sebesar 7,4%, yang mana ini merupakan salah satu angka ya pertumbuhan ekonomi tertinggi lah di Indonesia, bisa dibilang seperti itu. Dengan angka tersebut, bisa kita perkirakan maka akan terjadi persaingan bisnis yang cukup ketat dan akan berpengaruh terhadap setiap penjualan dari produk yang dimiliki oleh Warung Juragan. Next. Selanjutnya adalah social culture. Sosial budaya merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk melihat apakah perubahannya akan berpengaruh terhadap produk yang ia miliki. Apakah di masa depan produknya ini masih diminati, dinikmati, atau perlu adanya ide baru nih. Pada masa ini, masyarakat cenderung menyukai hal-hal atau sesuatu yang unik, enak, dan dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu, produk yang dimiliki oleh Warung Juragan sebisa mungkin mengikuti perubahan yang ada. Contohnya dengan mengeluarkan produk yang mungkin belum banyak dijual di pasaran, terutama di Kota Batam, dengan harga yang terjangkau. Next. Selanjutnya adalah politik legal. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya saja, mungkin kita udah bisa tahu sih sebenarnya Warung Juragan ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang apa. Jadi Warung Juragan ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang industri food and beverage atau F&B, yang merupakan salah satu faktor industri sektor yang bergerak di bidang pembuatan dan penyajian makanan atau minuman. Next. Selanjutnya adalah market. Nah, jadi kita sebagai pengusaha atau ketika kita ingin membuka usaha, kita ini harus salah satu aspek pentingnya adalah kita harus menentukan nih target market kita apa dan siapa gitu loh. Jadi biar tahu kita tujuan kita buka usaha ini untuk siapa nih gitu loh. Nah, target market atau target pasar yang dituju oleh Warung Juragan ini pada dasarnya bersifat umum dan tidak ada perbedaan antar segmen pasar. Jadi hampir semua
produk yang dimiliki warung juragan ini bisa dinikmati juga oleh semua kalangan usia, baik produk makanan maupun produk minumannya. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke C yang kedua, yaitu marketing outlook customer. Next. Seperti yang sudah dijelaskan di market tadi, market yang dari bagian change, bahwa target pasar yang dimiliki oleh warung juragan ini bersifat umum. Banyak produk yang bisa dikonsumsi oleh berbagai jenjang usia, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Untuk produk minumannya, yang beberapa minuman menyegarkan itu biasanya disukai ya oleh anak-anak ataupun ibu-ibu dan remaja. Sementara untuk produk makanan siap santapnya biasanya digemari oleh remaja, yang mana mereka lebih suka makanan yang bisa dimasak dengan cepat dan mudah. Varian makanannya pun berkembang mengikuti apa yang sedang digemari konsumen atau yang sedang tren mungkin ya. Selanjutnya sejauh ini konsumen yang paling setia adalah remaja dan juga ibu-ibu yang mana membutuhkan makanan cepat saji dengan harga yang terjangkau namun dengan rasa yang enak. Next. Selanjutnya adalah C yang ketiga, marketing outlook tentang kompetitor. Next. Seperti yang kita ketahui di dunia bisnis, kita tidak bisa lepas dari yang namanya kompetitor, gitu loh. Jadi kita pasti memiliki ya ibaratnya bukan lawan sih bilangnya ya kompetitor lah. Kita sama-sama bersaing nih dengan UMKM lain yang sejenis maupun tidak sejenis seperti itu. Warung Juragan sendiri memiliki beberapa UMKM kompetitor nih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, UMKM kompetitor langsung itu adalah mereka memiliki kesamaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan target pasar. Mungkin dari contohnya saja yang bisa kita lihat di sekitar warung juragan itu yang memiliki kesamaan produk, misalnya ada yang jual ayam penyet misalnya, atau ayam bakar, atau makanan apapun itu yang memiliki kesamaan dan bisa bersaing seperti itu, dan memiliki tujuan atau target market yang sama. Sementara untuk kompetitor tidak langsung adalah perusahaan yang tidak memiliki kesamaan produk dan target pasar, tapi memiliki peluang untuk bersaing. Contohnya di daerah situ banyak juga yang jual makanan-makanan cemilan aja, seperti misalnya jasuke, jagung susu keju, boba, minuman boba, takoyaki, atau apapun itulah yang tidak sejenis, namun sama-sama memiliki peluang untuk bersaing. Seperti itu. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah C yang terakhir adalah company. Next. Seperti yang kita ketahui, warung juragan memiliki keunggulan dalam produknya berupa paket hemat nih. Jadi ini salah satu produk unggulan lah ya yang dipunya oleh warung juragan. Jadi paket hemat ini merupakan paket makan dengan rasa yang enak, porsi yang banyak dengan harga yang terjangkau. Biasanya produknya ini banyak sekali diminati nih oleh ibu-ibu ataupun remaja-remaja yang maunya enak, tapi dengan harganya juga yang tetap murah seperti itu. Jadi di warung juragan ini kita bisa merasakan makanan yang mungkin kalau di tempat lain itu mahal, tapi kenapa di sini bisa dapat murah ya? Dan rasanya juga enak seperti itu. Jadi banyak sekali kekuatan atau produk-produk unggulan yang dimiliki oleh warung juragan ini gitu loh. So warung juragan juga dirasa bisa mengembangkan produk unggulannya ini agar lebih kuat dalam persaingan produk sejenis. Jadi mungkin bisa nanti ditambah produk-produk lain atau paket hemat lain gitu loh. Next. Nah, untuk materi selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh rekan saya Hikari. Kepada Hikari dipersilahkan. Baik, terima kasih Faruk atas kesempatannya. Selanjutnya adalah TOS. TOS sendiri adalah sifat dari Threats, Opportunities, Weakness, dan Strengths. UMKM warung juragan yang bergerak di bidang makanan dapat menjadi usaha yang menguntungkan, terutama jika dapat memperhatikan beberapa aspek penting. Berikut adalah penjelasan dan analisis TOS mengenai UMKM warung juragan. Baik, yang pertama ada threats atau ancaman. Ada beberapa ancaman yang bisa didapat oleh warung juragan. Yang pertama, keberadaan warung atau UMKM serupa dalam wilayah yang sama dapat menyebabkan persaingan yang ketat untuk menarik pelanggan. Jika persaingan ini tidak diatasi dengan strategi pemasaran atau keunggulan produk yang kuat, warung juragan dapat kehilangan pasar. Yang kedua, warung juragan sangat bergantung pada pemasok tertentu untuk bahan baku atau produk. Maka ketidakstabilan atau perubahan dalam kualitas
harga atau ketersediaan dari pemasok tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan operasional mereka. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Terdapat peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar UMKM yang didukung oleh kebijakan pemerintah atau tren konsumen yang mendukung produk lokal dan usaha kecil. Yang kedua, warung juragan dapat mengembangkan proses produksi dengan revitalisasi mesin dan peralatan yang lebih modern, seperti oven, penggoreng, dan alat pemotong lainnya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh warung juragan. Kurangnya akses atau penerapan teknologi modern dan inovasi dalam operasi mereka menyebabkan keterbatasan dalam efisiensi dan daya saing. Yang kedua, warung juragan dapat memiliki kelemahan kualitas produk jika tidak mempertahankan kualitas yang tinggi. Yang terakhir adalah strength atau kekuatan yang dimiliki oleh warung juragan itu sendiri. Yang pertama, warung juragan memiliki kualitas produk jika mempertahankan kualitasnya yang tinggi. Yang kedua, warung juragan memiliki karyawan yang banyak, membuatnya dapat melayani pelanggan atau customer dengan baik. Nah, ini dia tabel tools yang sudah diperlihatkan di slide sebelumnya. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Faruk. Terima kasih kepada Hikari. Next. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indra. Kepada Indra dipersilahkan. Terima kasih pada Faruk yang telah memberikan kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah, implikasi, dan strategi yang kami berikan ke UMKM Warung Juragan. Di sini kami mencari apa masalah yang terjadi dan yang dihadapi oleh UMKM Warung Juragan. Selanjutnya kami menganalisa implikasi yang signifikan dengan masalah yang terjadi dan kami juga memberikan strategi apa yang harus dilakukan oleh Warung Juragan. Masalah yang pertama adalah keterbatasan pasokan air. Kesulitan dalam menyediakan pasokan air bersih yang cukup sehingga perlu membeli air. UMKM Warung Juragan mengalami kesulitan dalam memastikan pasokan air yang cukup, terutama jika bergantung pada sumber air lokal yang tidak stabil atau terbatas. Jadi Warung Juragan lebih memilih untuk membeli air bersih dan itu merupakan salah satu yang menjadi beban tambahan bagi UMKM, terutama jika harga air naik tanpa peningkatan yang sesuai dalam pendapatan atau efisiensi operasional. Masalah yang kedua adalah persaingan yang ketat. Bersaing dengan UMKM besar dan lebih mapan di sektor yang sama. Persaingan di pasar seringkali sengit, terutama karena banyaknya UMKM yang beroperasi dalam sektor yang sama. Bersaing dengan UMKM besar atau pesaing yang lebih mapan juga merupakan tantangan tersendiri bagi UMKM Warung Juragan. Yang ketiga adalah keterbatasan akses pasar. Sulitnya mencapai pasar dan jaringan distribusi yang lebih luas disebabkan keterbatasan sumber daya dan kurangnya pengetahuan untuk memasuki pasar baru. UMKM Warung Juragan menghadapi kesulitan dalam mencapai pasar yang lebih luas atau menciptakan jaringan distribusi yang efisien. Ini disebabkan oleh keterbatasannya sumber daya atau kurangnya pengetahuan tentang cara memasuki pasar baru. Masalah yang keempat adalah modal UMKM yang terbatas. Modal yang terbatas untuk mengembangkan usaha dan berinovasi. UMKM Warung Juragan memiliki modal terbatas untuk mengembangkan usahanya, seperti untuk menambahkan kapasitas tempat duduk, menambahkan variasi menu, atau melakukan renovasi. Keterbatasan modal juga membuat mereka sulit untuk berinovasi. Masalah yang kelima adalah pemasaran yang masih tradisional, masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, dan kurang menggunakan media online dan strategi pemasaran modern. Pemasaran yang masih tradisional, UMKM Warung Juragan ini masih mengandalkan pemasaran secara tradisional, seperti dari mulut ke mulut, atau menggunakan papan nama di depan rumah makan mereka. Kurangnya penggunaan media online dan strategi pemasaran modern membuat jangkauan pemasarannya menjadi terbatas. Next. Selanjutnya adalah implikasi. UMKM Warung Juragan menghadapi sejumlah masalah termasuk keterbatasan pasokan air, persaingan yang ketat, dan keterbatasan akses pasar.
Modal terbatas membuat sulit bagi mereka untuk mengembangkan usaha. Pemasaran yang masih tradisional dan pemasaran yang masih tradisional juga menjadi tantangan bagi warung juragan. Di sini ada beberapa implikasi yang signifikan dengan masalah-masalah yang terjadi pada warung juragan. Yang pertama, ketergantungan pada sumber daya eksternal. Bergantung pada pasokan air yang tidak stabil bisa meningkatkan biaya operasional dan rentan terhadap fluktuasi harga produk. Kedua, keterbatasan daya saing. Persaingan dengan UMKM lain atau pesaing besar sulit bagi warung juragan untuk mempertahankan pangsa pasar atau menarik pelanggan baru. Ketiga, pertumbuhan terbatas. Keterbatasan akses pasar dan modal dapat menghambat pertumbuhan UMKM warung juragan dalam mengambil peluang pasar dan meningkatkan produksi. Yang keempat, keterbatasan inovasi. Modal terbatas menghambat UMKM warung juragan melakukan inovasi, menyebabkan resiko ketinggalan zaman dalam industri yang berubah-ubah. Yang terakhir, keterbatasan pemasaran. Mengandalkan pemasaran tradisional terbatas dan sulit untuk pertumbuhan bisnis UMKM karena kurangnya pemasaran online. Next. Yang terakhir adalah strategi. Ini adalah strategi yang kami sarankan kepada warung juragan. Yang pertama adalah kolaborasi dengan pemerintah. Menjalin kemitraan dengan pemerintah lokal dapat membantu UMKM warung juragan mengatasi masalah pasokan air dengan mendapatkan akses sumber daya dan bantuan teknis. Kedua, diversifikasi sumber pendapatan. UMKM warung juragan dapat meningkatkan pendapatan dengan menawarkan layanan tambahan, seperti pengiriman atau paket makanan untuk acara khusus. Ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Membangun kemitraan dengan pemasok lokal atau bisnis lain di industri makanan dan minuman dapat membantu UMKM warung juragan mendapatkan akses sumber daya baru, peluang, serta mengurangi biaya dan resiko operasional. Keempat, mengikuti program pemerintah atau pinjaman bank. Warung juragan dapat memanfaatkan program pemerintah untuk pinjaman modal dengan suku bunga rendah atau pinjaman dari bank komersial untuk ekspansi bisnis. Yang terakhir, yang kelima, pemasaran digital. Memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk pemasaran UMKM warung juragan dengan konten kreatif dan kampanye yang ditargetkan kepada audiens yang sesuai untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke Faruk. Terima kasih. Terima kasih Indra atas materi yang telah disampaikan. Next, untuk materi selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh rekan saya Husnul. Kepada Husnul, dipersilahkan. Baik, rekan saya Faruk, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis tentang arsitektur. Bisa disebut arsitektur STF. Nah, arsitektur STF ini terbagi atas 3, yaitu strategi, taktik, dan value. Next. Nah, bisa kita tengok di sini yang pertama yaitu strategi. Nah, strategi ini terbagi atas 3 lagi. Yang pertama yaitu segmentation, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Next. Nah, yang pertama yaitu segmentation. Nah, di sini segmentation demografis untuk pelanggan individu dalam UMKM warung juragan bisa melakukan segmentasi berdasarkan beberapa kriteria. Nah, mulai dari yang pertama yaitu geografis. Nah, warung juragan dapat menargetkan area yang strategis seperti di dekat perkantoran, sekolah, atau pusat berbelanja yang mudah dilihat dan mudah dijangkau. Nah, yang kedua yaitu gaya hidup. Warung juragan dapat membidik pelanggan yang mengutamakan makanan cepat saji dengan menyediakan pilihan makanan beragam dan terjangkau. Nah, yang ketiga yaitu demografis.
Nah, bisa jadi berdasarkan usia, pendapat, atau pekerjaan. Nah, contohnya yaitu mahasiswa dengan budget terbatas atau pekerja kantor yang mencari makanan cepat dan praktis. Next. Nah, yang kedua yaitu targeting. Nah, di sini dari segmen targeting beberapa strategi yang dilakukan, yang dapat dilakukan UMKM Juragan dapat membidik bisa jadi dengan yang pertama itu usia. Nah, anak-anak sama orang dewasa tentunya porsi makannya berbeda gitu. Bisa jadi kalau anak-anak tuh kita bisa menyajikan dengan porsi yang lebih sedikit dan rasanya itu lebih ringan dan tidak pedas. Begitu juga dengan orang dewasa bisa menyajikan dengan porsi yang lebih banyak dan makanannya yang lebih pedas. Nah, yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan pastinya beda, bukan tentang hidangan dengan porsi yang lebih yang dengan porsinya. Begitu juga dengan perempuan agak disedikitin. Nah, selanjutnya bisa jadi dengan pekerjaan. Nah, misalnya mahasiswa ini pastinya tawarkan menu yang lebih terjangkau dengan paket yang lebih hemat. Beda lagi dengan karyawan. Nah, sedangkan karyawan sediakan layanan pesan antar dan pre-order untuk memudahkan pemesan makanan saat jam makan siang. Next. Nah, yang ketiga yaitu positioning. Nah, warung Juragan mengusung konsep sebagai warung makanan yang menyediakan hidangan cepat dengan kualitas terbaik, namun tetap terjangkau. Fokus utama pada warung Juragan ini pada kecepatan, kualitas, dan harga. Orang Juragan menekankan bahwa meskipun menyajikan makanan secara cepat, orang Juragan menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang menginginkan hidangan cepat, nikmat, dan terjangkau. Dengan strategi ini, warung Juragan berhasil menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat dan menjadikan salah satu warung makan yang paling diminati di wilayah Bengkong tersebut. Next. Nah, arsitektur STF yang kedua yaitu taktik. Nah, taktik ini terbagi atas 3. Yang pertama, differentiation, yang kedua marketing mix, yang ketiga selling. Next. Differentiation yaitu sebagai taktik pada warung Juragan mengedepankan keunikan pada seluruh aspek bisnisnya. Mereka menawarkan beragam makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga unik dengan cita rasa dan resep khas yang sulit ditiru oleh pedagang lainnya. Warung Juragan memastikan penggunaan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan segar dalam setiap masakan untuk menjaga standar kualitas yang lebih tinggi. Nah, dengan kualitas keserbagunaan dan cita rasa yang luar biasa, warung Juragan berhasil menarik perhatian pelanggan dan mendapatkan pengalaman bersantap istimewa. Next. Nah, yang kedua yaitu marketing mix. Warung Juragan menggunakan pendekatan komprehensif dalam marketing mix. Mereka dengan menawarkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau, mereka melakukan kampanye cerdas dan strategi periklanan efektif untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik lebih banyak pelanggan. Lokasi warungnya yang strategis memang memastikan aksesibilitas yang baik kepada pelanggan, menjangkau pasar yang lebih luas. Next. Nah, yang ketiga yaitu selling. Nah, warung Juragan memberikan nilai tambahan melalui branding, pelayanan, dan proses bisnisnya. Mereka memiliki cita rasa yang kuat sebagai penyedia makanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Warung Juragan juga memperhatikan stafnya agar tetap ramah dan tanggap, menciptakan pengalaman bersantap yang menyenangkan. Proses bisnis yang efisien dan higienis menjadi kualitas dan keamanan makanan lebih baik. Next.
Nah, arsitektur STF yang ketiga yaitu value. Nah, value ini terbagi atas 3 juga. Yang pertama yaitu brand, yang kedua service, yang ketiga proses. Next. Nah, yang pertama itu brand. Dari segi branding, Warung Juragan membangun reputasi sebagai warung makanan yang terpercaya dan berkualitas. Tanda ini merupakan jaminan kualitas makanan dan pelayanan yang ditawarkannya lebih baik. Nah, pelanggan tahu bahwa mereka mendapatkan makanan lezat dan berkualitas tinggi. Setiap kali mengunjung Warung Juragan, mereka ingin juga mencerminkan komitmen Warung Juragan terhadap kepuasan pelanggan dan standar etika dalam operasional bisnisnya. Next. Nah, yang kedua yaitu service. Pada Warung Juragan ini menekankan pelayanan pelanggan yang ramah, bersahabat, dan personal. Nah, Warung Juragan juga memperhatikan stafnya agar dilatih untuk melayani dengan senyuman dan keramahan, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Mereka siap memberikan rekomendasi, menjawab pertanyaan, dan menangani keluhan dengan cepat. Nah, pelayanan ini diciptakan dengan hubungan kuat antara Warung Juragan dengan pelanggan dan menjadikan mereka kembali menjadi lagi dan lagi lebih baik. Next. Nah, yang terakhir yaitu proses. Nah, dari segi proses, Warung Juragan mengedepankan kebersihan, keamanan, dan efisien dalam proses bisnis. Semua makanan yang disiapkan dari bisa jadi dari bahan-bahan segar di lingkungan yang bersih dan higienis. Proses menyiapkan makanan dilakukan sesuai standar yang ketat untuk menjamin kualitas dan keamanan setiap makanannya. Nah, selain itu proses pembelian dan pembayaran dirancang dengan cepat sehingga meminimalkan waktu untuk tidak mengantri pada warung juragan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan Faruk. Terima kasih kepada rekan saya Husnul atas penjelasannya. Dan untuk materi selanjutnya, ini kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Azika. Kepada Azika, saya persilahkan. Oke, terima kasih rekan saya Faruk. Selanjutnya itu akhir dari presentasi yaitu kesimpulan. Warung Juragan seperti halnya UMKM lain menghadapi beberapa tantangan seperti terbatasnya pemasok air, terbatasnya strategi pemasaran, sulitnya akses permodalan, persaingan yang ketat, dan keterbatasan akses pasar. Namun para pelaku UMKM mempunyai pilihan untuk mengatasi tantangan itu sendiri melalui berbagai solusi. Mereka mungkin mencari sumber alternatif lain seperti sumber alternatif air seperti sumur dangkal atau teknologi penampungan air hujan. Strategi pemasaran yang lebih luas dapat diterapkan dengan menggunakan media sosial untuk menjangkau calon pelanggan di luar wilayah lokal. Dalam hal akses terhadap permodalan, UMKM dapat menjajaki opsi pembiayaan alternatif seperti pinjaman mikro atau kemitraan dengan lembaga keuangan inklusif. Riset pasar yang cermat adalah kunci untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan. Sementara membangun jaringan distribusi lokal dapat membantu memperluas jangkauan pasar dari UMKM itu sendiri. Dengan menerapkan langkah-langkah yang sudah dijelaskan, UMKM dapat meningkatkan kualitas bisnis mereka dan tetap kompetitif serta berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke rekan saya Faruk. Terima kasih kepada Azika atas penyampaian materi simpulannya. Dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan, maka berakhir pula presentasi kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga segala hal yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan saya mewakili dari teman-teman lainnya meminta maaf jika melakukan kesalahan, salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.